Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Hosea. Hosea ini sangat unik saudara. Mengapa? Karena Hosea ini dijadikan Tuhan sebagai alat peraga. Seorang nabi yang dipilih Tuhan dijadikan alat peraga. Tentang apa? Tentang kesetiaan Allah yang dibalas dengan ketidaksetiaan Israel. Hubungan antara Allah dan Israel, umat perjanjian, itu diibaratkan sebagai suami dan istri. Suami itu gambaran dari Allah sendiri, istri gambaran dari Israel. Nah, hubungan yang tidak harmonis kenapa? Karena Israel atau istri, sang istri ini melukai hati sang suami, yaitu Tuhan sendiri. Nah, sebelum Allah menjatuhkan hukuman atas sang istri ini atau Israel ini, Allah mengutus seorang nabinya namanya Hosea. Untuk apa? Untuk menyatakan, menggambarkan seperti ini loh hati suami kalau disakiti istri. Apakah balas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan atau tetap mengasihinya? Nah, sebelum kita mengerti, membaca dengan cara merenungkan firman Allah ini, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih luar biasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kasih-Mu tidak pernah berhenti. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Ya Yesus. Ya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, perhatian-Mu, perlindungan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terbukti hari lepas hari kami selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dengan demikian kami melakukan firman-Mu seturut dengan perintah-Mu. Terpuji nama-Mu, selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita akan membaca Hosea pasal yang pertama. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 1412. Sebelum kita membaca, saya sedikit kasih pengantar saudara. Supaya nanti waktu kita membaca kita mengerti gambaran-gambaran tentang apa di dalam kitab Hosea ini. Nah, kitab Hosea ini ditulis sendiri oleh sang nabi, yaitu Hosea. Tema besarnya adalah hukuman dan kasih penebusan Allah. Di satu sisi, Allah menjatuhkan hukuman karena ketidaksetiaan. Tapi di sisi lain, Allah menyediakan keselamatan, penebusan, pemulihan bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Itu tema besar kitab Hosea. Ditulis kira-kira sekitar tahun 715 sampai 710 sebelum Masehi. Nah, kita harus tahu bahwa pelayanan Hosea ini khusus hanya untuk kerajaan utara. Ingat ya, pasca Salomo, ketika Salomo mati, Israel pecah jadi 2. 10 suku di utara, ibu kotanya Samaria, disebut kerajaan Israel. 2 suku di selatan, tapi sebenarnya tambah 1 suku yaitu Lewi. Karena Lewi melayani di Bait Suci, di wilayah selatan. Itu disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, setelah masa pelayanan Nabi Amos, Hosea ini muncul saudara. Jadi 2 nabi ini, Nabi Amos dan Nabi Hosea itu di dalam Perjanjian Lama, mereka dijadikan Allah sebagai nabi untuk memberitakan tentang kebenaran, tentang hukuman, tentang kasih yang mengampuni kepada kerajaan utara. Khusus kerajaan utara. Nah, mereka menubuatkan tentang kebinasaan kerajaan utara ini. Yang nanti akan datang karena mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka dibuang ke Asyur, ya, tetapi mereka hanya sebagian saja dikembalikan ke Israel. Nanti tersisa orang-orang Samaria sampai sekarang ini, sampai pada masa Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Amos, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea, gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang pelacur, dan milikilah anak-anak pelacur, karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan." Lalu ia pergi mengawini Gomer binti Diblaim. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hosea, "Berilah nama Yizrael kepada anak-anak itu. Sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpahan darah di Yisrael. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael." Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan tentara berkuda." Sesudah menyapih Lo-Ruhama,
Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia berfirman, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak-anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh betapa besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Ami, Ruhama. Nah, saudara, apa yang kita baca ini merupakan sebuah pernyataan Tuhan sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel, kerajaan utara. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka sangat jahat di mata Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka lebih suka menyembah ilah-ilah Baal-Baal, dewa-dewa orang asing. Sehingga apa? Tuhan harus mengutus nabinya. Dan nabi ini nabi yang luar biasa, saudara. Taatnya kepada Tuhan luar biasa. Nabi zaman itu, saudara, betul-betul mengikuti apa kata Tuhan. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Suruh ke kiri, dia ke kiri. Ya ada sih yang berontak ya, seperti Nabi Yunus misalnya. Tetapi sebagian besar nabi perjanjian lama itulah taat setia. Bahkan kadang penderitaan, cacian, hinaan, ancaman keselamatan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Termasuk Hosea ini. Seorang nabi yang disuruh mengawini seorang perempuan yang selingkuh. Perempuan yang bersundal. Pelacur dikatakan. Saudara bisa bayangkan itu. Nabi itu kan orang suci saudara itu. Nabi itu kan orang pilihan Tuhan. Nabi itu orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Nazirnya Allah untuk menjadi perantara bagi umat pilihan. Tapi mengapa sampai Hosea disuruh mengawini perempuan sundal atau pelacur itu, saudara? Ini sebuah tugas yang berat. Tugas yang tidak mudah dilakukan oleh Hosea. Tetapi karena ketaatannya, karena kepatuhannya kepada Tuhan, Hosea dijadikan alat peraga oleh Tuhan. Seperti inilah hubungan antara Allah yang benar dengan umat Israel. Umat perjanjian tetapi melacurkan diri. Bersundal dengan berhala-berhala lain. Nah mari kita lihat saudara. Ketika Allah memberikan tugas kepada Hosea ini, Hosea harus melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan. Saya perlu ingatkan sekali lagi. Hubungan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah perjanjian itu dengan bangsa Israel itu seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan. Seperti tadi saya katakan, Allah itu ibarat suami, Israel itu istri. Jadi hubungan antara Allah dan Israel itu seperti hubungan suami istri. Harusnya saling menjaga, saling setia, saling mencintai, ya, taat. Istri taat kepada suami. Kalau saudara baca nanti dalam Efesus pasal yang ke-5, ya, bagaimana hubungan suami dan istri itu seperti hubungan antara Kristus dengan umatnya, dengan gerejanya. Tapi sayang, kesetiaan Israel itu musnah. Kesetiaan Israel itu hilang. Gara-gara dia melihat berhala, melihat ilah-ilah asing yang seolah-olah memberikan pengharapan. Tapi sesungguhnya mereka adalah menjerat. Mereka adalah orang-orang berhala-berhala yang akan mengikat mereka kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang fasik. Tindakan Israel yang membelakangi Tuhan untuk menyembah dewa-dewa ini dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan dan perzinahan rohani. Sekarang saudara tahu ya,
Berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seks secara badani saja. Tetapi ada perzinahan rohani. Kalau kita menduakan Tuhan, apalagi melupakan Tuhan. Kalau kita lebih percaya kepada ilah-ilah, benda-benda. Percaya kepada dunia ini. Itu disebut sebagai perzinahan rohani. Bentuk ketidaksetiaan kita kepada Allah, Tuhan kita. Nah, pernikahan Hosea akan menjadi alat peraga bagi kerajaan utara yang tidak setia kepada Allah. Saudara, banyak penafsir mungkin saja Gomer itu belum menjadi pelacur sebelum dinikahi oleh Hosea. Mungkin saja. Namun apapun yang terjadi, setelah diikat menjadi istrinya Hosea, Gomer sah menjadi milik Hosea. Demikianlah kita. Setelah kita dibebaskan dari belenggu dosa, dulu milik iblis, dulu diikat kepada kebinasaan yang kekal, dulu harusnya menghamba kepada iblis. Begitu kita diangkat, diadopsi, dijadikan sebagai milik kepunyaan Allah lewat iman kita kepada Yesus, maka sahlah kita menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Kita bukan menjadi hamba iblis lagi. Kalau diterapkan dalam kitab Hosea, kita tidak sedang melacurkan kerohanian kita kepada iblis. Tapi kita sudah dibebaskan menjadi milik Tuhan. Tapi sayang, Gomer setelah menikah, ia melakukan perzinahan dan kebejatan jasmaniah. Bisa saja dia menjadi pelacur bakti di kuil-kuil Baal. Pada zaman itu saudara, ada sebuah penyembahan kepada Baal dengan cara apa? Melakukan ritual seksual. Disebut pelacur bakti karena melacurkan dirinya untuk memuaskan Baal. Kepada para pengikut Baal yang mau memuaskan Baal, mereka melakukan hubungan seks itu di depan patung berhala yang mereka sembah. Itulah pelacur bakti. Begitu Tuhan melihat tingkah laku Israel yang tidak setia ini, Allah memberikan sebuah keputusan untuk menghukumnya. Untuk memberikan pelajaran yang keras buat istrinya ini, yaitu Israel ini. Gimana caranya? Dengan cara mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Kalau kita baca di ayat yang 4 tadi ya, saudara. Lihat ayat 4. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpahan darah di Yisrael. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ini tegas. Allah akan segera menjatuhkan hukuman dan kebinasaan atas ketidaksetiaan kerajaan Israel, kerajaan utara. Nah, perlu kita ketahui bahwa Hosea ini hidup ya, sampai dia menyaksikan penggenapan nubuatan ini pada tahun 722 sebelum Masehi. Ketika apa? Ketika tentara Asyur merebut Samaria, menawan sekitar 10% penduduk Samaria, dan menjadikan sisanya bagian dari provinsi kerajaan Asyur. Terjadi, saudara. Saking geramnya Allah, maka Allah mengizinkan orang Asyur, orang fasik itu merangsek ke kerajaan utara. Seluruh wilayah kerajaan utara itu diobrak-abrik oleh orang Asyur. Samaria direbut, dijadikan tempat menjadi pusat pemerintahan orang Asyur di wilayah kerajaan Israel. Ini betapa mengenaskan, betapa memalukan. Istri Tuhan dalam tanda petik ya, milik Tuhan, tapi dijarah oleh bangsa lain. Makanya Allah memakai sebuah idiom atau memakai sebuah perumpamaan. Nama anak-anak Hosea bersama dengan Gomer ini, saudara, itu dijadikan sebagai sebuah sindiran bagi Allah. Anaknya diberi nama Lo
ruhama. Arti kata lo ruhama itu artinya tidak kukasihi. Ruhama itu kukasihi. Tapi kalau tambah lo di atas di depannya, lo ruhama artinya tidak aku kasihi. Ini berarti apa? Allah di dalam kekudusannya sudah berakhir masa kesabarannya. Hukuman akhirnya harus dijatuhkan atas umat yang berdosa dan yang memberontak itu. Maka ketika lahir anaknya, anak dari Hosea ini, yang dilahirkan oleh Gomer ini, kasih nama Lo Ruhama. Artinya sudah tidak ada tempat lagi. Aku sudah tidak mengasihi lagi. Hilang kesabaranku. Selesai kesabaranku terhadap perempuan itu. Maka anaknya dijadikan simbol. Hosea dijadikan simbol. Gomer dijadikan simbol. Anaknya pun dijadikan simbol tentang pemberontakan. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Hosea. Nah, kalau kita berdiri pada posisi Hosea, betapa kecewanya kepada Gomer. Betapa hal yang memalukan memiliki istri seperti Gomer. Betapa menderitanya perasaan Hosea. Ini juga yang dirasakan oleh Allah kita. Kalau anak-anaknya melakukan perzinahan rohani. Memang tidak disebutkan bagaimana meratapnya Hosea. Bagaimana tangisan Hosea. Tidak dijelaskan. Saudara. Tapi seharusnya tanpa dijelaskan dan ditulis sekalipun, kita bisa merasakan perasaan Hosea seperti apa. Kalau kita bisa membayangkan perasaan Hosea seperti apa, seperti itulah perasaan Allah di mana seorang suami dikhianati oleh istrinya. Allah yang dikhianati oleh bangsanya sendiri, bangsa pilihan, umat perjanjian, membelakangi Tuhan. Sudah bisa bayangkan itu. Maka kalau Tuhan murka, Tuhan kesal, menjatuhkan hukuman karena kesabarannya sudah pada titik akhir, ya lumrah, pantas diterima oleh kerajaan utara. Demikian pula dengan kita, saudara. Tahukah saudara bahwa posisi kita inilah mempelai Kristus. Yesus Kristus yang mengangkat kita, menebus kita dari lubang di mana kita hidup bersama dengan iblis pada waktu itu. Mengikuti kehendak si jahat itu. Kita menjadi tawanan iblis sejak Adam dan Hawa berbuat dosa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, maka kita diambil, ditebus, dibayar lunas. Digambarkan seperti Hosea mengampuni Gomer untuk dijadikan istri seterusnya. Ditebus, diambil kembali di tempat pelacuran itu. Ditarik kembali, saudara. Dibawa ke rumahnya kembali. Posisinya dibenarkan kembali dari pelacur rohani menjadi istri yang sah kembali. Itulah gambaran bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya. Kalau dulu Tuhan Allah Israel kepada bangsa pilihan itu Israel kerajaan utara. Sekarang ini gambarannya Yesus Kristus yang memiliki mempelai perempuan. Siapa itu? Saudara dan saya. Gerejanya, orang-orang benar. Itulah mempelai perempuan Yesus Kristus. Nah, lewat pembelajaran ini, Tuhan mau kita tetap setia kepadanya. Tidak seperti Gomer yang menjajakan dirinya, yang membuka auratnya. Untuk apa? Untuk dinikmati oleh berhala-berhala. Dinikmati oleh dewa-dewa lain. Dan itu menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan. Mungkin secara fisik kita tidak berzina dengan berhala itu. Tetapi secara roh kita mengikatkan diri kepada berhala itu. Maka Allah harus menjatuhkan hukuman. Diperingatkan sudah. Dinasihati sudah. Allah punya kesabaran pada titik akhir. Makanya gak ada kata-kata maha sabar, itu gak ada.
Tuhan itu panjang sabar. Karena ada titik di mana kesabarannya sudah selesai. Sebab anak-anaknya, istrinya, ya, tunangannya, mempelainya sudah nggak bisa dibilangin lagi, nggak bisa diatur lagi. Mereka liar, maka kesabaran Allah sudah selesai. Dan apa? Hukuman dijatuhkan. Dan terbukti, saudara. Terbukti. Kerajaan utara dibuang ke Asyur. Dan hampir musnah kalau tidak disisakan orang Samaria sebagai sisanya itu. Saudara tahu, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ayat 7, ini penting sekali kita mengerti. Ayat 7 bilang begini, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda. Ingat ya, tadi Hosea dan Amos itu nabi untuk kerajaan utara, kerajaan Israel. Namun demikian, Allah memberikan sebuah statement kepada Hosea bahwa begini, aku akan menyayangi kaum Yehuda. Ini selatan. Agak sedikit sebuah mengapa ya nubuatannya kepada utara, tetapi kok pemulihannya kepada selatan. Mari kita pelajari, saudara. Kerajaan Yehuda yang selatan ini, ibu kota Yerusalem, mereka tidak akan berakhir pada saat yang sama ketika kerajaan utara dibuang ke Asyur. Kenapa, saudara? Karena di selatan ada seorang raja namanya Hizkia. Hizkia sedang memimpin rakyatnya, kerajaan selatan itu. Dalam hal apa? Pertobatan. Dan iman yang kembali kepada Allah. Makanya Tuhan menyelamatkan, tetap mempertahankan kasihnya kepada kerajaan selatan. Karena ada satu raja namanya Hizkia yang membawa umat Allah itu bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Selatan tidak akan sama seperti utara. Selatan dibuang ke Babel nanti pada akhirnya. Tetapi dikembalikan. Hanya 70 tahun mereka di Babel. Sebab apa? Setelah dikembalikan, masa-masa kejayaan kerajaan selatan itu masih berlangsung 136 tahun lagi. Ketika hal ini terjadi. Jadi Allah melihat yang bertobat, yang setia, mau dinasehati, mau diperingati, supaya kembali kepada jalan yang benar, akan dipulihkan, diselamatkan, diperbarui hubungannya dengan Tuhan. Nah, kepada yang utara, saudara, digambarkan lagi, Gomer punya anak lagi. Ya. Ini oleh ahli-ahli Alkitab dikatakan, anak-anak berikutnya ini diperkirakan bukan anak Hosea. Karena kalau di Lo Ruhama tadi disebut begini, lahir bagi dia. Jadi dia lahir bagi Hosea. Tetapi anak-anak berikutnya tidak disebutkan seperti itu. Mari kita lihat. Anak-anak Gomer yang ketiga, yang kedua dan ketiga, diberi nama apa? Lo Ami. Artinya apa? Dia bukan anakku. Dia bukan anakku. Dia bukan umatku. Ya. Dia bukan umatku. Tetapi sekalipun diperkirakan bukan hasil hubungan dari Hosea. Tetapi karena lahir dari Gomer, bisa diasumsikan bahwa ini anak hasil melacur tadi. Maka dikatakan dia bukan umatku. Ini melambangkan apa? Pemutusan hubungan perjanjian. Karena pemberontakan yang terus-menerus yang dilakukan oleh kerajaan utara kepada Allah. Dan karena apa? Karena penyembahan berhala. Semakin diperingatkan, semakin merajalela dosanya. Semakin nekat hidupnya. Ditebus, dibawa pulang, melacur lagi tuh Gomer. Sampai punya anak, lahirlah Lo Ami. Artinya bukan anakku, bukan umatku. Itu sebenarnya kejahatan yang dilakukan kerajaan utara itu tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Mau tidak mau, mereka harus menjalani kehidupan yang luar biasa mengerikan. Dibuang ke Asyur. Tapi saudara, ketika Tuhan melihat kerajaan selatan yang tetap setia, ya,
bertobat, berbalik dari jalan jahat, Tuhan memeliharanya. Nah, dari kisah ini Allah menjanjikan sebuah keselamatan. Keselamatan. Nanti kalau punya anak lagi, namanya bukan pakai lo lagi, ya. Bukan lo Ruhama lagi, ya. Bukan lo Ami lagi, ya. Tapi dikatakan anak ini nanti menjadi anak perjanjian. Dikisahkan di dalam ayat 10 sampai 12. Demikianlah apa yang Tuhan ingin umatnya mengerti dan lakukan seperti kita sekarang ini. Hubungan kita dengan Allah seperti suami istri. Diikat dengan perjanjian yang kekal. Oleh darah Yesus Kristus. Jangan pernah sakiti Tuhan. Jangan pernah melakukan perjinahan rohani dengan cara menyembah berhala atau beriman kepada di luar Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya apa? Hidup kita tetap terpelihara Tuhan. Allah tidak kehilangan kesabaran untuk mengampuni kita. Selama kita tetap percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan, iman hanya kepada Yesus. Maka kita disebut sebagai umat pilihan Tuhan yang akan dipelihara, disertai, diberkati, dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekali lagi, jangan berzina dengan cara rohani. Jangan membelakangi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka berkat Allah dicurahkan. Dan itulah Hosea pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapak terima kasih lewat Hosea pasal yang pertama ini kami ngerti bahwa Allah adalah mempelai laki-laki kami. Yesus adalah mempelai laki-laki kami. Kami mau taat setia. Tetap menjaga hubungan yang baik dengan mempelai laki-laki kami yaitu Yesus. Dengan cara hidup benar, suci, mulia, ikuti firman Tuhan. Setia kepada perintah-perintahnya. Menjadi murid yang berkenan pada Tuhan. Maka ketika perjamuan kawin anak domba itu, kami disebut sebagai mempelai Kristus yang berkenan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Ajar kami mengerti hatinya Allah seperti apa kalau dikhianati. Sehingga kami gak mau lagi mengkhianati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengampuni kami, masih menyediakan pengampunan buat kami semuanya. Inilah masa-masa kesabaran Allah yang harus kami perhatikan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, terus setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus akan kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.